Halo semua, selamat datang di Kata WordPress Plugin episode 1. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas soal cara membuat WordPress pop-up atau modal plugin sederhana dengan hanya menggunakan CSS dan JavaScript. Jadi untuk developer yang baru mulai mengembangkan plugin atau tim di WordPress bisa nonton video ini sampai habis ya, karena gue akan ngejelasin semuanya secara detail di video ini gitu. Pertama kenalan dulu, nama gue Agung Sundoro, gue adalah seorang programmer, tech savvy, dan content creator. Nah, terus di situ ada website gue juga di agung2001.github.io. Nah, di dalamnya ada sosial media gue juga, ya mungkin bisa follow-followan, sharing-sharing melalui sosial media gue ya, gitu. Langsung aja. Pertama gue mau shout out dulu, pengen ceritain soal kata. Kata itu apa sih? Kata itu sebenarnya adalah singkatan ya, kemampuan akan teknologi dan bahasa. Sebenarnya ini adalah playlist yang gue buat di YouTube untuk gue sharing masalah programming, desain, arsitektur, ya dan macam-macamnya lah. Ya intinya ini adalah platform gue untuk berbagi pengalaman untuk kita semua, jadi kita bisa belajar bareng gitu. Jadi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Nanti gue akan banyak upload video-video soal programming dan segala macam di playlist ini gitu. Langsung aja ke materinya. Pertama, gue mau jelasin dulu kenapa sih kita membuat pop-up atau modal di sebuah website gitu. Sebenarnya ada 5 alasan sih ya. Meskipun sekarang pop-up atau modal itu udah di-discourage sama Google karena ya sebenarnya masih ada beberapa pop-up yang baik gitu. Cuman direkomendasikan untuk tidak menggunakan pop-up gitu oleh Google karena biasanya Google agak kesel gitu kalau tiba-tiba pas lagi dia nge-scrap terus tiba-tiba ada pop-up gitu. Nah cuman ya sebenarnya ada pop-up yang bagus, cuman gue nggak akan cover di sini karena akan terlalu panjang. Oke, balik lagi ke materinya. Jadi sebenarnya ada 5 alasan kenapa kita mau taruh pop-up atau modal di website kita. Yang pertama ada call to action. Jadi misalnya kita pengen munculin subscribe atau sign up, purchase atau free trial button gitu. Nah, itu biasanya sangat efektif dengan menggunakan pop-up gitu. Nah, ini biasanya digunakan sama website-website membership, terus habis itu belanja e-commerce dan segala macam. Ini sangat efektif kalau kita pakai membuat pop-up gitu. Nah, biasanya conversion rate-nya juga tinggi kalau kita bikin pop-up untuk call to action. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, important announcements, misalnya kayak ada misalnya sale mau habis gitu, misalnya penjualan tiket Coldplay gitu misalnya. Nah, penjualan tiket Coldplay ini akan habis dalam jangka waktu 7 hari lagi gitu. Nah, supaya membuat awareness ke ke customernya supaya cepetan beli. Nah, biasanya tuh mereka kayak munculin pop up atau apalah kayak gitu. Nah, jadi bisa kayak ada countdown timernya lah kayak gitu di pop upnya. Nah, itu biasanya tujuannya sama supaya meningkatkan engagement sama conversion rate dari customer gitu. Nah, itu sangat penting sih pop up. Lalu alasan yang ketiga ada lead generation. Jadi misalnya kadang-kadang misalnya kalau kita buka website terus tiba-tiba kayak ada pop up munculin download PDF nih gratis gitu, eksklusif konten gratis gitu, terus masukin email segala macam nanti dikirim. Nah, itu lead generations. Nah, biasanya kalau dari situ nanti si website-website ini mengkonversi user data usernya itu menjadi sales gitu. Jadi membuat lead generation gitu. Dengan pop-up itu sangat efektif gitu. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, exit intent. Nah, exit intent ini tuh kadang-kadang kayak misalnya ini anggaplah website gitu ya. Terus kita scroll ke bawah banyak, terus tiba-tiba kita pengen keluar nih. Pengen keluar, mouse-nya udah hover ke luar tab yang lain atau kita pengen nge-close tabnya. Nah, itu nanti kadang-kadang ada satu website yang kayak punya exit intent gitu. Jadi dia ngedetect kalau lu pengen keluar dari websitenya. Nah, biasanya mereka kayak ketika itu terjadi mereka kayak munculin pop up gitu. Pop upnya apa? Pop upnya misalnya kayak ini ada penawaran buat lu nih sebelum lu keluar, sebelum lu cabut dari websitenya gitu. Nih penawarannya free kupon 10% untuk produk ini misalnya kayak gitu-gitu. Nah, again tujuannya sih supaya meningkatkan conversion rate-nya customer gitu. Jadi websitenya tuh menghasilkan uang banyak gitu. Lalu yang kelima ada user engagement. Nah, ini kadang-kadang tuh misalnya kita juga lagi buka artikel di website gitu. Nah, terus tiba-tiba kita scroll ke bawah, udah baca semua artikelnya, tiba-tiba muncul pop-up gitu, thread. Subscribe ke
email, atau enggak misalnya ada survei, ada kuis, ada feedback form, gimana tadi artikelnya bagus apa enggak. Nah, itu biasanya juga digunakan untuk mengukur tingkat engagementnya customer gitu. Jadi kalau misalnya mereka suka sama artikelnya, misalnya kasih bintang 5, kasih bintang 4 gitu. Nah, itu sih jadi 5 alasan kenapa pop-up sama modal itu penting banget di website gitu. Nah, jadi di video kali ini gue akan ajarin caranya bikin pop-up sederhana ya. Mungkin desainnya nggak akan bentuk kayak gini ya, karena ya mungkin di nanti episode-episode selanjutnya nanti akan menjadi lebih kompleks lagi gitu. Cuman tujuannya yang pertama adalah supaya orang ngerti dulu nih gimana caranya bikin pop-up gitu. Jadi di video kali ini benar-benar basic banget gitu. Oke. Oke, so gitu aja sih materi awalnya. Jadi langsung aja kita hands on ngodingnya ya. Oke, jadi kita langsung ngoding aja ya. Oke, pertama gua udah siapin apa namanya GitHub repository-nya. Jadi kalau yang agak susah ngikutinnya, mungkin gua terlalu cepat ngejelasinnya, bisa nanti gua kasih deskripsi di bawah link GitHub-nya atau repository-nya. Jadi kalian bisa tinggal nge-clone atau bisa ngeliat script atau kode-kode yang gue bikin ya gitu. Jadi supaya lebih gampang. Nah, terus juga di video ini gue tuh base-nya untuk ngebuat modalnya itu base-nya dari W3 School ya, atau W3 School. Jadi kalau mau googling bisa cari aja W3 School simple modal gitu. Nanti kan keluar ya paling atas how to make a model box with CSS and JavaScript. Nah, ini sebenarnya sederhana banget sih kayak gini. Jadi nanti kita tinggal pencet try it yourself. Nah, base-nya adalah ini gitu. Jadi kalau diklik open model, dia akan keluar kayak gini. Nah, ini kita akan mentranslasikan ini ke WordPress plugin gitu. Jadi oke, langsung aja ya. Jadi ini gue udah siapin websitenya di sini. Mungkin buat yang belum tahu, mungkin kalau caranya install WordPress segala macam bisa nonton kata WordPress episode 1 ya. Itu di playlist yang berbeda. Itu gue ngejelasin secara lengkap gimana caranya install WordPress dengan menggunakan lokal di komputer kita secara lengkap di video itu gitu. Oke, jadi gue udah setup local environment gue di youtube.local. Terus juga di sini gue udah bikin plugin juga, pluginnya sederhana, namanya Nongol. Nah, gimana cara bikin plugin ada di episode 3 ya, episode 4 kalau nggak salah. Jadi gimana cara tentang hooks gitu. Nah, itu di situ gue ngejelasin gimana caranya bikin plugin gitu. Yang belum nonton dulu deh ya. Gitu. Oke, so langsung aja kita ngoding. Jadi gue kasih nama plugin ini namanya Nongol ya, Nongol ini. Mungkin biarin dulu di situ ya. Jadi namanya Nongol, ini masih kosong pluginnya, cuma ada folder doang, terus sama hanya folder aja sama satu file aja namanya nongol.php. Ini kan digunakan untuk ngasih tahu, bentar, gue tutup dulu. Nah, supaya ngasih tahu si WordPress bahwa ini adalah plugin WordPress gitu. Jadi dia akan muncul di sini gitu. Pertama yang pasti kita aktifin dulu ya pluginnya gitu, supaya kita bisa semua fungsi-fungsi yang ada di plugin ini kita bisa bisa berjalan di WordPress gitu. Nah, setelah sudah, lalu yang kita lakuin adalah sebenarnya ya cuman mindain aja gitu. Ini kan udah ada nih di sini kan. Tinggal mindahin ini script yang ada di sini ke dalam bentuk format atau form plugin WordPress plugin gitu. Nah, caranya gimana? Ya, oke, satu-satu ya. Jadi yang pertama itu kita kalau gue sih biasanya masukin DOM-nya dulu gitu. Caranya adalah bikin DOM. Create pop-up, misalnya pop-up atau modal DOM gitu kan. Nah, terus gue tambahin kayak add action, misalnya gue taruhnya di footer, misalnya wp footer, terus misalnya modal DOM misalnya, terus gue bikin functionsnya misalnya modal underscore DOM gitu kan. Nah, ketika udah, lalu gue tinggal copy. DOM tuh apa sih? DOM tuh kan dokumen object model ya, atau elemen HTML. Jadi DOM tuh ya ini nih, misalnya button ini namanya DOM gitu, dokumen object model. Nah, jadi tinggal ini di copy aja. Kalau gue sih ini copy terus taruh di sini. Caranya gimana? Kan biasanya tinggal echo gitu kan, mager ya. Gini aja, buka tutup kurung gini.
Nah, ini ada tanda tanya kayak gini, terus tanda tanya PHP kayak gini. Nah, ini sebenarnya nggak bagus gitu ngodingnya. Cuman ya ini biar cepat aja dulu ya. Nanti gua akan bikin file yang berbeda gitu, bikin separate file. Jadi biar lebih rapih lah ngodingnya gitu. Nah, ketika itu udah, ya udah tinggal refresh. Nah, di bagian bawah udah ada nih. DOM-nya udah masuk ya kan, bentuknya masih kayak gini kan, belum kita masukin JavaScript sama CSS-nya. Yang penting pertama ininya udah masuk dulu nih, apa namanya? DOM-nya udah masuk dulu gitu. Lalu terus kemudian lanjutannya apa? Lalu lanjutannya adalah kita pengen mengimport CSS yang ada di sini gitu. Nah, caranya gimana? Ini sebenarnya gue juga dijelasin di episode sebelumnya ya. Gimana caranya meng-enqueue script gitu. Enqueue script CSS and JavaScript gitu. Nah, caranya adalah tinggal kita bikin add action. Anyway, enqueue script tuh sama aja kayak kita mengimport apa ya? Mengimport kayak gini nih. Gimana nggak sini? Nih gini nih. Kayak misalnya kalau di website kan kita ada link gitu kan. Nah, kayak gini nih kan ada. Nah, ini kan kita bisa masukin bootstrap lah, apalah kayak gitu-gitu kan di sini kan. Nah, itu sama aja kayak apa namanya enqueue di WordPress tuh kayak gitu. Caranya gitu. Cuman kalau di WordPress dia pakai coding, kalau di website biasa kan kita ngelakuin kayak gininya secara langsung kan gitu. Oke, lanjut dulu ya. Jadi wp enqueue, nah ini gue biasanya nulisnya salah nih. Enqueue, ini dia. Misalnya ini ya, wp enqueue script, terus kita kasih nama nongol script karena nama pluginnya kan nongol kan. Jadi kita kasih nama nongol, lalu bikin fungsinya function nongol script, tutup gitu. Terus di dalamnya kita import CSS sama JavaScript-nya. Caranya gimana? Ini kan custom CSS dan custom JavaScript ya. Ya udah, tinggal kita bikin aja folder baru di sini, misalnya nongol new directory, misalnya CSS. Terus di sini bikin lagi new directory, misalnya script atau JS lah ya. JS. Lalu kalau udah klik kanan new file, bikin filenya. Karena kita pengen mengimport CSS, berarti kita bikin style.css. Itu kan. Lalu tinggal kita copy aja nih di sini. Ini copy semua sampai sini. Masukin ke sini. Udah nih, udah jadi copy paste. Lalu tinggal diimport di sini. Cara ngimportnya gimana? Ya udah, tinggal wp enqueue style. Nah, udah ada nih. Nongol dash style plugins URL style.css. Ini tinggal ngikutin aja sih sebenarnya. Plugins URL tuh tempat ininya nih, tempat path ininya. Nggak usah dipikirin, ini mah dari bawaan dari WordPress-nya gitu. Nah, cuman kan kita naruhnya tuh dia nggak langsung kan. Jadi dia, gue biasanya naruhnya gini. Ada di folder assets. Gini, biar nggak berantakan gitu. Nah, kayak gini nih gue biasanya. Nah kan karena dia tuh ada di dalam folder kan, berarti kalau di dalam folder depannya tambahin asset slash css slash style.css gitu. Nah itulah caranya ngimport css stylenya gitu. Terus kalau gimana caranya untuk ngimport JavaScript-nya? Ya ini udah ada nih. Nah ini tinggal wp enqueue script nongol script. Ini path-nya sama, cuman yang perlu kita perhatiin ini in footer true. Ada kayak gininya. Kenapa? Karena kan dia adanya di bagian bawah nih, JavaScript-nya kan. Jadi kita harus taruh in footer-nya true. Kalau enggak, nanti dia naruh enqueue style-nya, enqueue script-nya tuh di atas gitu. Nah, kayak gitu sih. Jadi di sini tinggal bikin lagi new file, misalnya script.javascript. Itu kan. Terus ya udah tinggal copy paste aja. Ini copy paste. Udah jadi deh. Ini kan, ini udah ada, terus stylenya udah ada di sini. Scriptnya juga udah ada di sini, udah beres, tinggal kita refresh halaman sininya. Nah, udah ada nih tulisannya open modalnya udah bener nih. Nah, kita lihat dulu yang di Web3 School ya. Dia kan bentuknya jadi kayak gini nih, open modal kayak gitu kalau diklik. Nah, sama nggak sama yang kita buat? Open modal
sama kan? Udah jadi. Sebenarnya sesederhana itu. Nah, nanti kontennya kita mau isiin apaan, terserah kita sih sebenarnya bebas. Mau diisiin tadi, ya, kayak yang gue jelasin di PowerPoint gitu. Mau diisiin call to actions button, terus di apa namanya user engagement, bikin form segala macam. Nah, itu bisa bisa dengan mudah dengan menggunakan ini gitu. Kita bisa mengcustom gitu. Apa namanya modal ini gitu. Nah, terus nah ini kan udah kan, ini menurut gue udah oke sih bentuknya kayak gini. Cuman kadang-kadang bikin kode kayak gini kan jadi kurang bagus ya kan, jadi berantakan kan. Nah kalau gue sih biasanya untuk DOM-nya ini gue bikin folder baru lagi, misalnya new views gitu. Nah di dalam views ini misalnya gue kasih nama modal strip 1.php gitu. Nah modal strip 1 misalnya modalnya tentang apa tadi, misalnya exit intent. Modal 2 isinya tentang user engagement. Modal 3 isinya tentang apa gitu. Nanti biasanya gue bikin views kayak gini gitu. Nah jadi di dalam sini nanti ini isinya gue masukin ke dalam modal, dalam file modal 1, lalu gue tinggal import di sini, tinggal include caranya. Nah ini dia. Nah ini plugin di repat slash file views, ini modalnya modal strip 1.php gitu. Jadi ketika udah di refresh, nah ini tinggal dipencet open modal, dia akan keluar modal yang ini. Misalnya kita pengen bikin modal kedua, modal 2 gitu kan, ininya tinggal kita ganti aja. Misalnya ini adalah open nih my modal subtext in modal, ini subtext in modal 2 misalnya gitu. Nah terus di sini tinggal ganti modal 2 gitu, fresh, terus nanti open modal. Nah jadi kan dia modal 2. Jadi kayak gitu sih, gue biasanya agak rapi dengan cara pisah-pisahin ini. Meskipun ininya tetap di sini ya, harusnya sih dipisahin lagi, cuman ya sama aja lah ya. Yang penting udah ngerti kan cara polanya gitu. Atau mungkin kita pindahin deh gitu ya, misalnya buttonnya button.php, buttonnya ya udah tinggal gini, karena kan buttonnya sama kan. Ya udah tinggal ini diduplicate aja button.php gitu. Nanti modalnya mau modal yang berapa aja bebas gitu. Jadi tinggal modal 1 misalnya, nah dia kan nggak ada ini kan, modal aja gitu kan. Nah gue bisa itu ngelakuin kayak gitu sih kalau mau bikin modal, jadi codingan gue terstruktur dan rapi. Nah jadi gitu sih caranya untuk bisa membuat modal sederhana, membuat pop-up atau modal plugin sederhana di WordPress. Nah ini bisa dikembangin lagi lebih panjang lagi sih. Cuman mungkin di episode berikutnya ya gue akan jelasin, mungkin kita tambahin kita tambahin SCSS, jadi nggak cuma pakai CSS doang, pakai Sass gitu, atau mungkin kita tambahin pakai TypeScript, tambahin pakai custom post type atau segala macam, jadi lebih dinamis lah formnya gitu, nggak hardcode kayak gini gitu. Ya gitu aja sih geng. Ini sebenarnya tutorial singkat untuk memulai playlist ini ya. Jadi buat yang pemula banget, yang pengen ngembangin plugin ya bisa ikutin tutorial ini ya. Kalau misalnya ada beberapa coding yang nggak ngerti, misalnya nih ada WPNQ style, ada WPNQ strip, nggak ngerti gitu, tinggal googling aja sebenarnya di WordPress, di Google tuh udah lengkap banget sih nih. Dokumentasinya, apa itu WPNQ style, kenapa penggunaannya WPNQ style di WordPress, contoh-contohnya tuh kayak gimana. Nah kayak gini itu bisa dibaca sendiri di di Google ya, di WordPress Core nih. Gua nggak ngejelasin secara lebih spesifik lagi karena supaya videonya nggak terlalu panjang juga gitu. Oke, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen ya. Terus juga di situ ada website gue di agungdurbesar.github.io. Jadi yang belum follow, itu ada sosial media gue semua. Yang belum follow bisa follow dulu. Nah, mungkin kita bisa kolaborasi atau sharing-sharing bareng dari situ. Oke, geng, semua gitu aja ya. Thank you. Yuk.